Thank you MG listeners, masih di Inspiring Around Never Get Tired of Inspiring, masih bersama saya Abdi Azwar Sahi di Jumat pagi yang sangat cerah ini. Anda pernah ditilang gak sih MG listener saat melanggar lalu lintas? Semoga enggak ya, karena semua MG listener pasti taat aturan lalu lintas dan juga pasti taat ya dengan segala rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan. Nah, pagi hari ini saya akan berbincang tentang tilang menilang, tapi bukan tilangnya Pak Polisi ya, tapi tilangnya ini yang mendulang rupiah. Ada ya. Jadi tilang yang menguntungkan nih MJ listeners, yang sangat menguntungkan dan juga mendatangkan pundi-pundi. Karena tilang yang satu ini artinya adalah bisnis titip lelang. Jadi singkatan ya, tilang ini adalah bisnis titip lelang. Nah, apa sih sebenarnya tilang ini? Kita langsung tanyakan saja sama pelaku tilang. Maksud saya pengusaha bisnis tilang ya. Ini ada Mbak Eka Eliana Mada atau Mbak El yang sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak El, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Abdi dan MG listeners. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Gimana pagi hari ini, udah sarapan belum Mbak El? Alhamdulillah awal ya. Orang di kampung sarapannya awal. Oke deh. Mbak El, mungkin sebelum kita mulai berbincang lebih panjang nih soal bisnis tilangnya ini, mungkin saya mau putarkan dulu nih gaya Mbak El saat menilang konsumen. Langsung saja ini dia. Siap, silakan. Kita punya naik lagi, kondisinya apa sih? Good condition kalau nggak salah ya, like new. Oke. Kondisinya like new. Size-nya 39, insole 25. Ini belinya di Singapura ya, Takashimaya. Jadi yang pasti ini otentik dan belinya di sono. Terima kasih. Kita hitung mundur ya. Bismillah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang dapat Mbak Yusma, alhamdulillah akhirnya Mbak Yusma malam ini pecah telur dapat Mbak Yusma ya. Ini ya Mbak Yusma. Terima kasih. Wow, nah itu dia MC listeners, tilangnya Mbak El nih. Jadi Mbak El tadi tuh rekaman saat Mbak El melakukan live sale ya di Instagram dengan akun @salehasisters ya. Jadi mungkin kalau saya boleh ulang untuk MJ listeners dicatat mungkin akunnya kalau yang tertariknya @salehasisters. Nah, ya, Saleha Sister. Jangan beli waktu Saleha yang lain. Suka banyak DM anak-anak kecil dikira Saleha satunya yang tenar. Oh gitu. Iya. Salah alamat ya. Suka salah alamat. Oke, baik. Mbak El mungkin boleh dijelasin sih apa itu bisnis tilang, tapi kalau saya dengar-dengar tadi sampai dihitung gitu ada 5, 4, 3, 2, 1 itu sebenarnya apa batas waktu untuk nilangnya atau gimana sih? Mungkin boleh dijelasin dulu nggak Mbak? Iya, jadi itu lelang secara live ya di IG. Jadi kan kalau live itu suka ada yang terlambat gitu, buffering atau apa ya. Jadi kita kasih jeda waktu gitu. Oke. Kalau ada yang internetnya lemot apa kan, jadi ada kesempatan buat ngebit gitu. Tapi tetap aja ya rezeki tetap yang dapat, yang seringnya yang koneksinya bagus gitu. Oke, jadi bisnis tilang ini titip lelang. Iya. Berarti orang yang mau ngelelang barangnya dititip di sini kemudian dilelang gitu? Iya betul, dikirim ke saya ke alamat saya sister, alamat kita, terus nanti kita upload gitu. Oke, barang-barang apa saja yang dilelang di sini Mbak El? Hampir semua ya. Sebenarnya basicnya tuh kita jualan reguler brand tertentu aja gitu. Tapi sekitar awal 2019, pertengahan ya, akhir 2019 pertengahan gitu agak sepi gitu dengan satu brand aja gitu. Terus akhirnya stok numpuk, saya bingung nih mau diapain gitu kan. Karena stoknya mandek gitu. Akhirnya saya pelan-pelan saya lelangin brand-brand gitu, tas-tas yang ada dulunya sehari paling berapa 6 biji udah bagus gitu. Terus akhirnya ya terus lihat rumah kok ada barang nggak kepake ya, mau nggak ya bisa nyobain barang rumah, namanya mama suka beli kan ya, panci apa nggak kepake kan. Akhirnya pada ini saya coba jual, akhirnya banyak yang datang, oh mbak aku bisa titip, dia mbak bisa titip. Alhamdulillah jadi nitip semua, banyak semua, jadi inilah barangnya dilelang gitu. Nah ini barang-barangnya barang-barang baru atau barang-barang second yang pernah dipakai atau gimana? Barang new dan second juga sih pre-love-nya.
Oh, yang baru Kalau ada, untuk- second juga ada. Iya, kalau bahkan kosmetik juga ada. Kosmetik biasanya kalau kosmetik syaratnya memang harus new ya. Aha, Dan kalau untuk alat-alat rumah tangga gitu, prefer Oke. new sih saya juga sih gitu. Jadi kalau misalnya kayak perpancian gitu kan harusnya new gitu. Oke, jadi barang-barang yang second dan juga yang baru juga dijual. Kenapa lebih memilih lelang, Mbak? Kenapa nggak buka titip jual gitu, atau yang mungkin lebih gampang yang harganya langsung aja gitu? Jadi nggak usah dilelang. Kenapa? Apa ya yang mendasari Mbak El ini memilih skema lelang? Ya itu awalnya karena biar cepet move gitu. Tadinya kan karena satu brand itu memang leather ya materialnya, terus karena akhirnya jadi apa ya namanya maintenance-nya kan berat tuh, berjamur lagi, elus lagi, jemur lagi kan gitu ya. Jadi Oke. tadinya awalnya begitu gitu. Terus akhirnya kalau lelang kan orang mau nggak mau ini ya. Terus lagi juga ngebitnya itu seneng gitu. Oh ya ternyata walaupun panci misalnya kadang lebih dari harga reguler di toko gitu. Jadi mungkin karena passionnya beda, apa namanya, ininya beda ya, auranya kalau rebutan gitu dengan yang rebutan biasa udah ada harganya gitu. Jadi barang apapun diterima gitu ya, nggak dibatasin ya? Sepatu dibatasin sih kita, misalnya oke. nggak bisa terima baju. Awalnya baju juga apa namanya, tapi yang new dan dengan batasan merek juga. Cuman akhirnya kok kayaknya tenaganya saya nggak cukup ya kalau baju gitu. Akhirnya kita stop untuk baju. Oh, jadi Gitu. baju udah enggak ya? Sepatu masih? Udah enggak. Sepatu masih sepatu. Seringnya sepatu karena enggak ini ya, teman-teman tuh beberapa ada yang karena sekitar random brand, random barang gitu. Jadi alhamdulillah jadi ramai gitu. Apa yang ininya yang nitip gitu. Juga rumah udah kayak gudang. Banyak Rumah udah barang kayak datang. gudang ya. Banyak Iya. barang bawaan dong pasti yang ada dititipin di rumahnya Mbak El. Mbak El, ini barang yang paling diminatin apa sejauh ini? Sejauh ini Yang paling rame? tetap tas ya, tetap tas lah ini. Terus kalau panci juga spray ya, bahkan spray. Spray, Saya juga- wow. Saya juga nggak pernah di luar ekspektasi saya sih sebenarnya tadi ya, karena apa di rumah ada spray ya, iseng coba gitu waktu awal-awal gitu. Ibaratnya kalau orang bisnis kan bakal duit dulu lah, nggak mikir ini untung apa enggak, yang penting coba dulu gitu. Ternyata alhamdulillah justru kayak pancingan gitu, jadi banyak yang nitip, ada yang akhirnya juga dihubungin sama supplier gitu, Mbak saya punya spray ini yang merek ini gitu, dibantu gitu. Oh iya oke, panci juga gitu. Jadi Panci juga. apa ada yang datang sendiri gitu, kita boleh dikata nggak modal akhirnya. Oke, ini menarik sih sebenarnya. Jadi di tengah Iya. persaingan bisnis, apalagi di era digital saat ini, Betul. saya baru dengar juga nih apa skema bisnis titip lelang ini dari Mbak El, dan ini cukup menarik gitu. Jadi agak sedikit berbeda karena pasti orang tawar menawar ada di situ. Nah, untuk Iya. menentukan harga suatu barang itu acuannya apa Mbak awalnya? Acuannya nggak ada. Jadi Nggak ada? benar-benar full diserahkan pada netizen yang ikut ngebit gitu. Oke, jadi Gitu. nggak menutup Dan- kemungkinan ada spray yang ditawar dengan harga 1 juta. Oh, spray enggak, tergantung mereknya kan pasar-pasar beda kali ya. Tapi alhamdulillah kadang saya suka surprisingly gitu kalau ada yang harusnya ini lebih tinggi dari harga yang ini dong. Yang ini malah lebih mahal, yang ini lebih murah. Kadang jadi rezekinya beda-beda memang Oh gitu. gitu. Enggak, maksud saya untuk menentukan harga startnya kan kalau lelang tuh dimulai dari nol. harga 10.000 gitu. Nol, enggak. Oh, dari nol. Dari nol. Jadi pernah ada orang dapat nol gitu. Kalau iya? memang nggak ada detik-detik terakhir dia jawab nol, dapat, saya kasih, saya kirim. Wow, itu gimana Gitu. tuh kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa, udah rezekinya. Kan gini sih, rezeki itu ya resiko ya. Jadi ada resiko yang begitu ya udah gitu. Memang itu resikonya. Oke, Gitu. ini Kadang ada yang nggak ngebit Ini juga menarik ya. Jadi Iya. oke, jadi kalau mungkin ada harga ya 10.000, 5.000 masih ada lah ya duitnya. Ini kalau nol itu tadi tuh saya nggak kebayang tuh gimana. Berarti dia gratis, cuma bayar Iya ongkirnya. gratis, bayar ongkir aja. Bayar ongkir. Nah, skemanya sebenarnya gimana sih Mbak El, kayak mekanismenya penitipan mulai dari orang yang nitip ke Mbak El, kemudian pembagian keuntungan, apalagi tadi disebutin udah 0 rupiah berarti nggak ada untung dong, nggak dibeli dong. Itu Iya, gimana betul, pembagiannya? Betul. Jadi memang dari kalau pembagiannya kita ada rulesnya sih ya. Jadi fee-nya mulai 20.000 sampai 100.000 gitu. Minimal fee 25.000 sampai 100.000 gitu. Ada range-nya di situ aja. Oke, pembagian fee minimal 20.000 untuk ke Mbak El gitu ya? 25, iya. 20, dia Gitu, setiap untuk penjualan. admin ya, dari pengurusan packing sampai betul. admin dan lain-lain gitu. Foto-foto juga. Nah, untuk Mbak El sendiri nih kayak ngelihat
barang-barang yang akan dijual gitu untuk kondisi Iya. barang, apalagi mau dilelang nih. Itu ada Iya. promonya dulu nggak sih Mbak? Enggak. Enggak. Tapi saya sejauh ini branding saya tuh saya hanya jual yang autentik sih gitu. Misalkan nih besok kita mau lelang spray gelas Ini gitu. unik atau Enggak. apa gitu, nggak ada ya? Enggak, On the enggak spot ada. langsung. Iya, karena jadi kita ada dua sistem, ada yang live, ada yang reguler di feed gitu. Jadi kalau reguler di feed itu tiap hari move-nya gitu. Antara 30, 34, 36 gitu. Jarang 40 sih karena suka kena sumpit sama IG gitu. Tapi kalau dilelang, kalau lagi live Instagram, Mbak El megang barangnya nggak? Pegang semua. Jadi dari dulu memang kalau titip jual pun saya harus stock in hand. Jadi biar satu persepsi ya tentang kondisi barang karena ini barang pre-love kan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman nih, ada nggak sih Mbak Iya. pengalaman yang paling berkesan pada saat Mbak El melakukan ini trading tilang ini? Mungkin yang baik-baik atau mungkin yang nggak begitu baik, seperti karena kan kalau di online tuh pasti ada rentan dengan penipuan ya. Betul. Nah, itu ada nggak pengalaman yang berkesan seperti itu? Kalau dari penerimaan tilang, saya pernah terima tilang itu karena waktu itu masih awal-awal, saya belum begitu terlalu selektif gitu. Jadi dikirimin sepatu, satu box gede, dan kotor semua, kondisinya sepertinya dari gudang banget, dari sepatu dikirim semua, saya bingung, ya Allah, jadi kayak tempat pembuangan gitu loh. Shock banget. Akhirnya saya maaf, saya nggak bisa menerima, akhirnya saya balik lagi, nggak apa-apa, saya free ong aja kirim balik. Saya bingung nerimanya. Jadi kadang itu ya persepsinya di situ. Terus kalau senengnya ya kadang ketemu dengan teman-teman baru yang merasa alhamdulillah tuh tidak merasa berjasa sebenarnya ya. Cuman saya merasa bermanfaat buat orang lain aja gitu. Apalagi masa pandemi gini tuh loh Mas gitu. Jadi kadang ada yang Mbak maaf saya minta tolong dibantu segerakan diposting gitu karena anak saya sakit. Apalagi pas musim-musim awal-awal kemarin itu Mas berdampak banget itu. Jadi ada yang malah terbantu gitu, seneng aja gitu di situ. Sambil membantu di tengah kondisi pandemi saat ini. Mbak El, tadi saya lupa nanya nih untuk proses pembayarannya, misalkan nih saya nawar sepatu harganya 15.000 misalkan. Terus itu gimana proses pembayarannya, langsung on the spot, langsung ditunggu, kalau dia nggak transfer dalam waktu 15 menit barangnya akan dilelang lagi atau gimana? Enggak, kita nunggu setelah selesai semua proses lelang. Kita waktunya 24 kali 2 jam sih, 24 kali 2 gitu, 2 hari lah. Kadang ada orang ada uzur ya, ada yang punya uzur apa atau apa gitu. Saya sih kalau untuk pembayaran agak rileks sih, memang nggak begitu terlalu ketat ya. Oh jadi dikasih waktu dari penawar, dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk menebus barangnya. Iya. Kalau enggak akan dijual lagi, dilelang lagi gitu ya? Iya, tapi kalau untuk ke owner, kalau kita nyebutnya untuk yang melakukan tilang itu owner ya. Jadi untuk owner kadang ada yang belum dibayar ya, kita belum membayarkan begitu. Tapi kadang ada yang urgent gitu ya, kita talangin dulu bahasanya ya. Yaudah Bang, nggak apa-apa ini belum dibayar, insya Allah yang bayarnya trusted gitu, jadi kita talangin dulu kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bisnis tilangnya ini udah berapa lama nih Mbak El ngejalaninnya, dari tahun berapa? Sebenarnya kalau saya asistennya sendiri dari tahun 2015 ya. Gitu. Tahun 2015 berarti udah mau. Tapi belum lelang, itu masih jualan reguler aja gitu. Oke, kepikiran bisnis lelang ini dari mana terinspirasinya? Karena lihat barang-barang di rumah yang stok reguler jualan itu nggak move on gitu. Waktu itu tahun 2009 gitu. Jadi terus akhirnya gimana caranya biar move on ya gitu. Dan alhamdulillah. Jadi sebelum pandemi ini, alhamdulillah begitu pandemi malah tambah ini ya. Tambah banyak peminatnya alhamdulillah gitu. Tambah banyak ya peminatnya dengan adanya sistem. Jadi kayak sudah disiapin gitu. Waktu kan di samping itu bisnis catering, pas catering kan turun banget dong pandemi ini, banget. Alhamdulillah jadi ada sampingan apa yang lebih bisa jadi menggantikan gitu. Untuk sistem lelangnya sendiri berarti harus live di Instagram ya? Live dan feed gitu, live di dan feed biasa. Iya. Oke, jadi kalau di feed itu bisa penawarannya melalui komentar ya? Iya, di komentar, diketik angkanya aja gitu. Kelipatan 25, semua sama sih, kelipatan 25. Oke, saya mau dengar, boleh nggak sih, kalau tadi kan rekaman ya, saya mau dengar langsung dong Mbak El nih, misalkan saya lagi punya masker, ini ada masker tapi talinya emas, boleh dijualin dong Mbak El, gimana nih? Contohin.
Oh gitu ya. Ya kita ada ready stock nih masker dengan kondisi new ya. Ini modelnya head loop yang mulai ini bentuknya motifnya lucu nih. Kualitasnya bagus gitu misalnya gitu ya. Terus silahkan di beat. Mulai sekarang kita pakai timer itu. Mungkin nggak tampak ya karena kita ini visualnya. Jadi ada timernya gitu. Ada timer. 2 menit dari sekarang gitu. 2 menit dari sekarang silahkan di beat. Oke, misalkan udah 5 detik terakhir nih, coba gimana? 5 detik terakhir. Ayo ditambah beatnya. Ayo Mbak, sebelum nanti closet, sebelum ada yang nyelip, sebelum ada yang menikung, ayo kita tikung duluan. Kita bikin tikungan sendiri. Ya, sebelum kita hitung mundur 10 detik, mari di beat dulu. Yuk, nanti nyesal belakangan. Karena kalau yang depan namanya bukan penyesalan. Ayo, whip itu. Iya. Keren ya. Ayo kita tikung duluan sebelum ditikung orang lain gitu ya. Iya, karena tikung itu halal sebenarnya kan. Ku tikung kau dengan bismillah ya. Iya betul. Oke deh. Nah mungkin buat MG listeners nih semua yang penasaran gimana sih atau barang-barang apa saja sih yang dijual, boleh langsung mampir ke lapaknya. Mbak El ada di akun Instagramnya di @salehasisters. Sekali lagi ya, Saleha Sisters, sistersnya pakai S di belakang ya. Jadi kalau mau nanya-nanya. Nah Mbak El, ngomong-ngomong soal keuntungan, pasti dong namanya bisnis itu ya kita berharapnya keuntungan atau profit. Sejauh ini sudah berapa nih profitnya per bulan? Kalau mungkin ya dirata-ratakan lah omsetnya gitu per bulan profitnya. Lumayan ya. Dari bertahap sih ini sampai di titik ini bisa 2 kali lipat dari omset catering saya. 3 kali, bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu. Lumayan lah dapat properti. Di masa pandemi ini justru meningkat 3 kali lipat. Masa pandemi ini 2 kali lipat kalau pas pandemi. Sebelumnya ya mungkin sekitar 1 kali yang catering itu gitu. Oke. Itu kenapa tuh Mbak masa pandemi? Karena orang-orang lagi pada di rumah aja, jadi lebih banyak waktu untuk live. Ya mungkin kan akhirnya banyak yang melepas Colpri ya. Colpri itu koleksi pribadi gitu. Jadi banyak yang tasnya nggak kepake gitu, atau sepatu yang nggak kepake. Seringnya sepatu beli baru anaknya nggak jadi sekolah, Mbak nggak cukup gitu, minta tolong dibantu gitu. Jadi sebelum pergi ke store, please cek ke akun Saleha Sister dulu deh. Barangkali bisa dapat harga murah. Cuma 50.000 di store bisa ratusan ribu. Wow, ini sekalian kayak langsung jualan ya? Oh, enggak, ini hanya promo, ini aja sih contoh gitu. Contoh ya. Baik. Tapi siapa tahu rezeki. Saya tuh sering dapat murah dan saya suka memberi harga murah gitu. Betul. Jadi tapi saya aja yang ngedengar di studio, saya langsung tertarik loh ngedengar Mbak El langsung beri penawaran kayak gitu. Silahkan. Dan nggak akan gini lah. Jadi nggak supaya detok lemari juga sih gitu. Jadi yang sudah sih ini karena sepatunya tiba-tiba nggak muat, yang ini anak-anak ya kasusnya. Terus alhamdulillahnya ada temen yang biasa bazar karena pandemi ini jadi nggak bisa bazar di Jakarta, itu kirim semua ke saya gitu. Jadi alhamdulillah lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Langsung dikirim semua ke Mbak El ya. Nah oke. Nanti itu sistemnya kalau untuk pengirimannya juga ada tercantum di akun Instagramnya Saleha Sister. Ada ya nanti, caranya. Jadi ada rules-nya. Iya, nanti ada rules untuk tilangnya. Ada rules, do and don'ts-nya ada semua tercantum di situ. Mbak El, kalau ngomong-ngomong soal skema bisnisnya, ini apakah baru Mbak El yang melakukan ini sebagai pionir atau sudah ada nih beberapa juga online shop atau toko-toko yang juga menerapkan skema bisnis yang sama dengan sistem tilang ini? Iya, kalau di Sokmed lain ada, di Sokmed tetangga ya, maksudnya di Facebook gitu ada. Tapi kalau untuk di AG, setahu pengetahuan saya, baru saya sih. Habis itu ada juga yang lain, tapi bukan sistem seperti ini, bukan tilang ya, dia mungkin barang tiga atau apa gitu. Setahu saya, tapi habis itu banyak yang bercerita, Mbak di sana juga buka loh seperti Mbak gini-gini. Alhamdulillah gitu, bisa ikut, bisa pada ini ya, buka sendiri gitu, bisa ngikutin gitu. Jadi, dan bagi saya nggak saingan sih, karena rezeki minallah ya, sudah ada jaminan, jadi relax aja. Jadi udah mulai banyak juga yang mungkin terinspirasi dari Mbak El ya, gaya jualan tilang ini ya. Nah kalau untuk dari sisi secara detail teknisnya, ini Mbak El ada terinspirasi dari gaya jualan atau memang pure dari sistem lelang pada umumnya gitu? Sistem lelang pada umumnya sih. Terus akhirnya diterapkan dengan jualan seperti ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal followers, udah berapa nih followersnya dari Saleha Sister? Saya belum cek langsung nih tadi baru. Oh gitu. Iya.
mungkin 15,6 apa ya, 15,6 Juta? 15.600 enggak. Oh. 15 ribuan aja barusan 15.000,6. Tapi sejak ini ya memang follower organik semua sih gitu, dari 12.000 ini sampai 15 ini lumayan lah. Sampai gitu. sekarang ya. Saya yakin nanti insya Allah semoga habis live ini kayaknya langsung naik 1.000 deh. MJ listeners langsung langsung menyerbu deh kayaknya akunnya ya. Iya. Itu maaf akunnya di private, nanti di follow di ini kok, di accept insya Allah. Oke, Well, kalau lagi live gitu, itu Mbak El dibantu sama staffnya juga nggak? Atau dibantu sama orang lain nggak untuk kayak pasti ngomong Iya. selama itu pasti nggak gampang. Itu berapa lama sih biasa sekali live? Kalau live-nya saya sama adik gitu. Jadi itu kenapa saya sister, karena saya dengan Eli dan adik saya Ella gitu. Oh gitu. Jadi, Itulah namanya Saleha Sister ya. Iya betul. Adanya berarti gitu. cewek-cewek ya. Cewek-cewek. Iya. Karena kalau Soleha berarti adiknya cowok. Soleh nggak pakai A ya. Iya, nggak pakai A, iya. Dan bukan sister ya, apalah. Iya, Soleh apa ya? Soleh Ahi Ukhti kali ya? Enggak ya? Iya, enggak. Ya udahlah. Oke, kita tinggalkan itu ya untuk nama ID-nya. Oke, Mbak El mungkin boleh dikasih tips and trick nggak untuk mungkin teman-teman MG listeners nih yang pengen mengikuti jejak Mbak El untuk memulai bisnis online atau dengan skema tilang ini, boleh silakan Mbak. Oh iya, jadi yang penting itu personal branding dari kitanya gitu. Mungkin kalau follower gitu nggak penting ya. Penting trusted, di situ kita meyakinkan dan memberi garansi. Saya nggak tahu tempat lain mungkin bisa juga memberi garansi. Saya juga memberi garansi bahwa jika barang rusak, barang ternyata fake, itu bisa dikembalikan 100% gitu. Okay. Dan ada detail yang saya miss bisa direfund gitu. Jadi itu ya trusted dan juga melayani dari hati gitu. Jangan ada prasangka sih kalau kita ya gitu. Jangan, pokoknya tetap bersangka baik dengan orang yang menitip maupun dengan buyer gitu. Gitu Personal aja branding, melayani dengan hati, dan juga apalagi satu terakhir? Garansi ya, diberi Garansi ya. gitu. Ya kadang kan biar ada, karena kita jualan barang kan nggak ini ya online ya. Jadi paling tidak after salesnya itu harus dipegang gitu. Harus di maintenance ya gitu. Jangan sampai barang yang sampai tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan gitu. Jadi konsumen tidak kecewa. Iya betul. Oke deh. Nah, tadi saya lupa nanya nih soal penawaran tertinggi yang diberikan sejauh ini di angka berapa Mbak El dari hasil jualannya? Di tasnya 2 juta ya, 2 jutaan lah. 2 juta itu untuk produk apa? Tas ya. Tas Ya. Tas branded ya? Iya, tas branded. Dan dari 2015 sampai sekarang ini bisnisnya terus berjalan. Mungkin ada inovasi lainnya Mbak El yang akan dilakukan selain bisnis tilang ini, ada skema lain mungkin? Ada, insya Allah ini karena banyak yang nge-DM, Mbak, saya mau nitip ini baju terutama, dan saya lebih ke muslim look ya. Dan untuk wedding tertentu mungkin tidak untuk tilang sih, saya akan live-kan jual biasa gitu. Sel reguler live gitu. Oke deh, baik. Gitu. Insya Allah kalau ada tenaganya. Kalau ada tenaganya. Ya kita doakan semoga bisnisnya tetap lancar ya. Dan juga tadi terima kasih begitu juga untuk Mas Ardi. Pesan-pesannya dari Mbak El juga untuk para pemula bisnis. Udah ada tadi tipsnya ya. Jadi melakukan dengan hati, personal branding, dan juga berikan garansi. Oke deh, terakhir saya kasih kesempatan Mbak El nih untuk mungkin kasih sedikit promosi deh, mungkin singkat aja dari akunnya, silakan Mbak. Iya, terima kasih MJ listeners. Silahkan di follow akun Saleha Sister. Barangkali untuk mencari barang sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan anggaran, bisa ngebit di Saleha Sister. Gitu. Untuk dapat harga sesuai dengan budget yang kita mau. Gitu. Okay. Di mana lagi selain di kita? Gitu. Di mana lagi selain di Saleha Sisters ya. Oke. Terima kasih Mbak El sudah bergabung bersama kita di Inspiring Around hari ini. Semoga ceritanya bisa menginspirasi MJ listeners di luar sana ya. Amin. Terima kasih Mbak El. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.